Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu website edukasi interaktif berjudul Kelas Kosmik. Kami, perkenalkan, nama saya Ajeng Kalista Rahma, NPM 226410004, dan rekan saya Maria Claudia Putri Mua, NPM 2264116. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan paparan materi. Baik, Dia suaranya kurang gimana? Website Kelas Kosmik dengan tujuan yang pertama menyediakan platform edukatif yang menyenangkan dan interaktif bagi pengguna untuk mempelajari berbagai topik tentang astronomi dan ilmu pengetahuan terkait kosmos melalui kuis, konten informatif dan animatif menarik yang mudah diakses. Yang kedua, Kelas Kosmik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan pengguna terhadap alam semesta, planet, bintang, dan fenomena astronomi lainnya. Di sini ada ringkasannya. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, tujuan proyek, metodologi, hasil dan implementasi, tantangan dan solusi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama pembukaan. Definisi sistem multimedia. Sistem multimedia adalah gabungan dari beberapa elemen seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan interaksi pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen ini dapat berdiri sendiri atau digunakan dalam kombinasi untuk merancang pengalaman multimedia yang jauh lebih menarik dan interaktif. Pentingnya sistem multimedia dalam proyek aplikasi. Yang pertama, meningkatkan interaktivitas, membuat aplikasi lebih menarik dan melibatkan interaksi pengguna. Yang kedua, beragam bentuk konten, memenuhi berbagai kebutuhan informasi dengan format yang berbeda. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran dan pelatihan, menggunakan media yang beragam untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Yang berikut adalah contoh aplikasi yang menggunakan sistem multimedia. Yang pertama, aplikasi pendidikan, seperti Khan Academy yang menggunakan video dan animasi untuk pembelajaran. Yang kedua, aplikasi dan solusi. Untuk tantangannya, yang pertama, kesulitan mencari multimedia video dan gambar yang memiliki resolusi tinggi. Yang kedua, menentukan topik materi yang relevan. Untuk solusinya, yang pertama, kesulitan mencari multimedia video dan gambar yang memiliki resolusi tinggi, dan yang kedua mencari rekomendasi dari AI. Yang ketujuh, kesimpulannya website edukasi interaktif Kelas Kosmik menyediakan platform menarik dan efektif bagi siswa untuk belajar konsep kosmik dengan konten multimedia seperti teks, video, gambar, animasi, dan kuis interaktif. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Desain antarmuka yang mudah digunakan dan umpan balik langsung membantu memahami konsep yang sulit. Meski tergantung pada aktivitas dan kebutuhan pemeliharaan, platform ini mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa secara signifikan. Baik, itu saja presentasi hasil kerja kelompok kami. Oke. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini pertanyaannya untuk dosen saja ya. Kalau saya kasih pertanyaan untuk kelompok lain juga nanti kita banyak biswa.
Nah, tapi ini pertanyaan-pertanyaannya sudah saya siapkan juga sebenarnya ya. Nah, mungkin dari presentasi tadi udah bagus ya. Terus saya sangat appreciate ya apa yang dibuat oleh kelompok Ajeng dan Maria ini. Penyampaiannya terstruktur sesuai dengan panduan yang diberikan gitu ya. Kemudian namanya artinya gini, kalau nanti presentasi itu langsung cukup poin-poinnya aja gitu, nggak usah dibaca teks sampai habis, nanti kita habis di durasi. Nah, sekarang biar lebih cepat, kita langsung saja lihat demonstrasinya ya. Silakan didemonstrasikan. Baik, Pak. Baik, ini adalah tampilan awal dari website kami, Kelas Kosmik. Di sini ada sedikit animasi paralaks. Selamat datang di Kelas Kosmik. Bergabunglah dengan Astro dalam petualangan luar angkasa. Mulai. Di sini kami menyajikan 5 materi, yaitu yang pertama jelajah tata surya, yang kedua bumi dan satelitnya, yang ketiga misi ke bulan, yang keempat fenomena luar angkasa, dan yang terakhir teori terbentuknya tata surya. Ada pula kuis untuk evaluasi di sini. Untuk tampilan materinya, di sini kami menggunakan background video, sudah ada suaranya. Dan di sini membahas tentang anggota tata surya. Untuk materi selanjutnya, bumi dan satelitnya seperti ini. Apa itu satelit? Kemudian satelit alami bumi, satelit buatan Hubble Space Telescope, dan untuk materi ketiga, misi ke bulan, ada awal mula, program Apollo 11 NASA, eksplorasi di bulan, warisan keilmuan. Materi yang keempat, ada fenomena luar angkasa. Yang pertama hujan meteor, kemudian supernova, black hole, aurora, badai matahari, galaksi spiral, eksoplanet, pulsar, gebrakan galaksi, dan kuasa. Untuk materi terakhir, teori terbentuknya tata surya, membahas tentang teori nebula, teori planetesimal, teori bintang kembar, teori protoplanet, teori pasang surut, dan yang terakhir teori pasang surut. Untuk selanjutnya ada evaluasi berbentuk kuis. Di sini kuis bersama Astro. Kami menyajikan 5 pertanyaan dengan 4 option jawaban. Yang pertama, planet manakah yang memiliki cincin paling spektakuler dan terlihat dari bumi? Jika jawabannya benar, maka akan ada multimedia audio. Kemudian, jika jawabannya salah, seperti ini. Yang terakhir akan menampilkan jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh pengguna. Pengguna bisa mengulangi kuis dan bisa kembali ke halaman utama. Baik, Pak. Sekian demonstrasi website kami. Oke, good job. Terima kasih Ajeng dan Claudia ya atas presentasi dari proyek akhirnya. Dan dari slide presentasi dan demonstrasinya saya pikir tadi sudah baik ya, cukup baik ya.
Dan nanti saya coba melihat kelompok yang lain. Saya mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Nah, ini untuk mengevaluasi pemahaman kalian ya, untuk Anda berdua. Mungkin salah satu bisa jawab ya. Apa alasan Anda untuk memilih konsep ini dengan tema tersebut gitu ya dalam membuat project akhir ini ya? Ya, Pak. Silakan. Izin menjawab, Pak. Mungkin alasan kami mengambil tema tata surya atau kelas kosmik ini karena menurut kami multimedianya tuh menarik gitu. Jadi ada banyak jenis seperti planet, lalu fenomena-fenomena dan mungkin astronot seperti itu, Pak. Jadi mungkin akan menarik pengguna. Jadi menarik ya, menarik. Iya, Pak. Topiknya menarik karena what tadi? Karena ada banyak jenis konten atau multimedia yang bisa ditampilkan, Pak. Berbagai macam. Oke. Ada banyak elemen-elemen multimedia yang bisa ditampilkan. Iya, Pak. Mulai dari teks. Elemen multimedia yang ditampilkan, elemen apa saja coba dalam multimedia? Elemen yang kami tampilkan ada gambar, video, dan suara, Pak. Video dan suara. Oke, sip. Satu lagi terakhir ya pertanyaannya. Coba jelaskan teknologi yang digunakan dalam pembuatan website ini. Kami menggunakan HTML dan CSS untuk mempercantik tampilan. Untuk interaksi websitenya kami menggunakan JavaScript, Pak. JavaScript. Iya. Baik, terima kasih Ajeng. Ini yang ngerjain siapa? Kami berdua, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Ajeng dan Claudia Ajeng ya. Thank you. Oke, Sekian selanjutnya. presentasi dan pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ajeng dan Claudia. Selanjutnya kelompok yang berikutnya siapa yang mau presentasi?